Wanita hamil di Jepang ini dibunuh dengan cara perutnya dibelah dan bayinya dikeluarkan. Selain itu, pelakunya juga meninggalkan gagang telepon dan gantungan kunci Mickey Mouse di dalam perut wanita tersebut. Banyak kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Sebagian bisa dipecahkan dengan cepat, seperti penemuan korbannya, pelakunya, dan juga motifnya. Sebagian lagi butuh waktu yang lebih lama, seperti mingguan, bulanan, hingga ratusan tahun untuk bisa dipecahkan. Namun di antara banyaknya kasus kriminal yang terjadi, sebagian besar berakhir tidak terpecahkan, mungkin karena tidak bisanya ditemukan siapa pelakunya, atau tidak ditemukannya korban itu sendiri. Sama kayak kasus kali ini. Kasus ini tidak terpecahkan, bahkan setelah undang-undang penuntutan kasusnya telah berakhir. Insiden ini terjadi pada tahun 1988 di Nagoya, di mana seorang wanita berusia 27 tahun yang sedang hamil ditemukan tewas dengan perutnya yang terbelah. Selain itu, gagang telepon dan gantungan kunci Mickey Mouse juga ditemukan di dalam perutnya yang membuat publik bertanya-tanya apa maksud dari kedua benda tersebut. Namun satu hal yang mungkin bisa dibilang beruntung adalah fakta bahwa anak yang dikeluarkan dari perutnya tersebut berhasil selamat dan tumbuh menjalani kehidupannya yang normal. Nggak jelas apakah keluarganya ini akan memberitahu anak tersebut tentang kejadian yang menimpa ibunya, tapi yang pasti perayaan ulang tahunnya yang seharusnya menjadi momen bahagia akan diiringi dengan momen kelam masa lalu kematian tragis ibunya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Siapa orang yang tega telah melakukan kejahatan ini? Apakah mereka saling mengenal? Ataukah pelakunya hanya psycho random yang mencoba merusak kebahagiaan keluarga kecil mereka? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Insiden ini terjadi di sebuah apartemen 2 lantai dengan total 4 kamar yang dikatakan baru aja selesai dibangun 3 tahun sebelum kejadian. Terletak sekitar 500 meter timur laut stasiun Toda di jalur Kintetsu, Nagoya. Daerah ini merupakan pemukiman yang baru dikembangkan, di mana kondominium dan apartemen terlihat menonjol. Selain itu, di sekitarnya juga masih banyak ladang yang tersebar, dan diketahui pada malam hari jalanannya sangat sepi. Pada saat kejadian, dua keluarga tinggal di 2 kamar di lantai dasar, sementara korban tinggal bersama suaminya di salah satu kamar di lantai 2, yang diketahui di sebelah kamar mereka terdapat kamar yang tidak ada penghuninya. Korban dalam kasus ini bernama Mitsuko Moriya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun yang diketahui sedang hamil tua. Suaminya bernama Shinichi berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pekerja kantoran, yang dimana mereka sedang mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka dengan penuh harapan. Mitsuko dan suaminya menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh bahagia, di mana Mitsuko akan mengantarkan suaminya pergi bekerja dan dia melakukan bisnis sampingan. Pada saat kejadian, Mitsuko ini sebenarnya dijadwalkan akan melahirkan anak laki-laki pada tanggal 13 Maret. Tapi kelahirannya tersebut tertunda, yang membuat suaminya merasa khawatir dan terus menelponnya ketika dia sedang bekerja. Tidak ada yang aneh ketika Shinichi menelpon istrinya pada jam 12 siang di hari kejadian. Namun ketika dia menelpon lagi sekitar jam 6:50 tepat sebelum dia pulang bekerja, tidak ada yang menjawab telepon tersebut. Shinichi pun langsung pulang ke rumah dan berpikir mungkin ya istrinya sedang keluar rumah, dan mungkin kalau dia tiba di rumah, istrinya mungkin akan ada di rumah. Kemudian sekitar jam 7.40, Shinichi tiba di rumahnya, di mana dia menyadari kalau rumahnya ini tidak terkunci seperti biasanya dan lampu kamarnya tidak menyala. Shinichi yang mulai curiga dengan situasi tersebut kemudian masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. Tapi ketika dia lagi mengganti pakaiannya, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi dari ruang tamu yang berada di bagian belakang rumah mereka. Jadi di Jepang itu guys, biasa ya, pertama kali masuk itu memang kalian nggak ketemu ruang tamu. Ruang tamunya itu biasanya ada di tengah atau di belakang. Pertama kali masuk rumah, biasanya kayak dapur dulu atau toilet. Jadi wajar sih kalau dia nggak langsung ketemu istrinya yang ada di ruang tamu. Shinichi kemudian menyalakan lampu ruang tamu dan berpikir mungkin ya istrinya udah melahirkan, makanya ada suara tangisan anak bayi. Tapi ketika dia memasuki area ruang tamu, dia terkejut dengan penampakan suram di mana istrinya sedang terbaring di atas genangan darah dengan bayi di antara kakinya.
Dengan rasa panik, Shinichi bergegas menuju dapur untuk mencari telepon dan menelpon layanan darurat. Tapi ternyata telepon yang biasa berada di dapur telah menghilang dengan kabel telepon yang telah terputus. Shinichi pun kemudian berlari keluar rumah berencana untuk meminjam telepon tetangganya untuk menelpon layanan darurat 110. Pada masa ini sebenarnya Shinichi masih belum tahu kalau istrinya ini jadi korban pembunuhan. Dan dia masih mikir kalau istrinya ini melahirkan tanpa sengaja, mengingat karena memang jadwal melahirkannya ini udah lewat dari jadwal yang ditentukan. Sekitar jam 7:43, Shinichi pun mendatangi tetangganya dengan mengatakan bahwa dia mau meminjam telepon mereka karena telepon di rumahnya rusak, di mana bayinya juga telah keluar. Tetangganya yang mendengar perkataan Shinichi mikir kalau memang Mitsuko telah melahirkan dan ya udah dengan cepat mereka memberikan teleponnya kepada Shinichi. Selanjutnya, 3 paramedis yang ditugaskan dari kantor kebakaran Nakagawa tiba dengan cepat di rumah Shinichi, di mana mereka membawa tang dan juga gunting untuk memotong tali pusar bayinya. Para medis ini udah mempersiapkan alat-alat untuk persalinan karena mereka menerima laporan dari Shinichi kalau istrinya telah melahirkan. Tapi ketika para medis tiba di TKP, mereka menemukan Mitsuko terbaring di atas lantai penuh genangan darah dengan tangan yang terikat ke belakang. Mereka selanjutnya mengetahui kalau Mitsuko ini telah dicekik menggunakan tali kotatsu listrik yang ada di rumah mereka. Selain itu, Mitsuko juga diketahui mengenakan pakaian hamil, sweater, jumper merah muda, dan juga pantyhose berwarna hitam saat dia ditemukan. Mitsuko ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka sayatan yang dibikin menggunakan pisau yang tajam dari ulu hati ke bawah sekitar 38 cm secara vertikal, dan janin di dalam rahimnya telah dikeluarkan. Dalam penemuan tersebut, para medis juga menemukan situasi aneh lainnya di mana mereka menemukan gagang telepon dan juga gantungan kunci Mickey Mouse telah dimasukkan ke dalam perutnya. Gagang telepon tersebut biasanya terletak di ruang tamu mereka, tapi pada saat ditemukan di TKP, kabelnya telah terpotong dan berada di lantai dapur di dekat ruang tamu tempat ditemukannya mayat Mitsuko. Sementara itu, gantungan kunci Mickey Mouse yang ditemukan biasanya digunakan sebagai gantungan kunci mobil mereka. Tapi karena hari itu Shinichi tidak menggunakan mobil, kunci tersebut ditinggalkan di dalam kamar tidur mereka. Mitsuko dan bayinya kemudian dibawa ke rumah sakit Nagoya, namun sayangnya Mitsuko meninggal dunia tepat ketika dia tiba di rumah sakit. Sementara itu, bayinya yang telah tumbuh di dalam rahim melebihi dari jadwal kelahirannya sudah bisa bernapas sendiri ketika dia ditemukan. Tapi saat bayi tersebut dirawat oleh para medis, bayi tersebut memiliki luka-luka yang mungkin dibuat tanpa sengaja oleh pelaku yang telah merobek perut Mitsuko. Bayi tersebut menangis dengan lemah dan menunjukkan gejala anemia karena luka luar yang dia derita. Selain itu, dia juga menderita hipotermia karena suhu dingin yang ada di luar. Ketika dibawa ke rumah sakit, suhu tubuh bayi tersebut turun hingga 30 derajat Celcius dan dia menderita anemia yang parah, di mana nyawanya dalam bahaya. Tapi syukurnya dengan cepat ditemukannya bayi tersebut, transfusi darah dari kakeknya, serta tindakan medis sigap yang dilakukan para dokter, secara ajaib bayi tersebut selamat dari operasi dan lolos dari situasi yang mengancam nyawanya. Pada saat kejadian, polisi dan media Jepang melaporkan bahwa pada saat penemuan, tali pusar bayi tersebut masih terhubung dengan ibunya, sehingga para medis kemudian memotong tali pusar tersebut. Tapi pada kenyataannya, bayi itu ditemukan dengan tali pusar yang telah dipotong. Setelah kejadian tersebut, kepolisian prefektur Aichi mendirikan markas investigasi khusus di kantor polisi Nakagawa untuk memulai investigasi. Mereka berasumsi bahwa hal tersebut dilakukan oleh orang yang cabul atau orang yang memiliki dendam kesumat terhadap korban. Pada saat kejadian, sebenarnya kepolisian prefektur Aichi udah meningkatkan jumlah unit bersenjata lengkap karena sebelumnya telah terjadi serangkaian kejahatan keji di wilayah tersebut. Tapi sayang sekali kejadian keji lainnya harus terjadi lagi. Pada tanggal 19 Maret tahun 1988, jenazah Mitsuko pun dibawa untuk diotopsi untuk menentukan penyebab dan perkiraan waktu kematiannya. Dari otopsi tersebut, diketahui bahwa Mitsuko tewas karena sesak napas akibat dicekik dengan satu tanda kabel yang ada di lehernya. Kemudian berdasarkan jumlah darah yang keluar, diasumsikan bahwa perutnya robek setelah dicekik, tapi karena tidak ada bekas pisau pada pakaian, penyidik mengatakan bahwa pelaku merobek perutnya dengan cara menarik bajunya terlebih dahulu. Dan karena kemaluannya tertutup, diasumsikan bahwa janinnya keluar dari sayatan di perut atau dikeluarkan oleh si pembunuh.
Sementara itu, Mitsuko diperkirakan tewas antara jam 7:30 sore dan 7:30 pada malam hari kejadian. Tapi karena Mitsuko diketahui sedang ngobrol dengan temannya sampai jam 3 sore, serta lampu kamarnya yang belum dinyalakan ketika mayatnya ditemukan, perkiraan waktu kematian yang tepat adalah setelah jam 3 sore hingga malam harinya. Selanjutnya, fakta-fakta baru juga ditemukan polisi 2 hari setelah kejadian. Dikatakan hari itu sekitar jam 4 sore, seorang tukang pos mampir ke rumah korban untuk mengantarkan surat yang dialamatkan ke rumah Mitsuko. Tapi diketahui kalau tukang pos itu cuma masukkan surat ke dalam kotak surat dan pergi tanpa memperhatikan sesuatu yang aneh di dalam kamar mereka. Mitsuko juga diketahui sebagai wanita yang teliti, di mana dia akan selalu dengan cepat membawa surat-surat tersebut ke dalam rumahnya. Namun hari itu ketika Shinichi pulang dari kerja, dia masih melihat surat-surat tersebut masih berada di dalam kotak surat yang menunjukkan hal yang tak biasa sedang terjadi. Selain itu, meskipun Mitsuko memiliki kebiasaan untuk segera mencuci piring yang dia gunakan, tapi pada saat penemuan, cangkir teh yang digunakan setelah menjamu tamunya yang diketahui sempat mampir sebelum kejadian masih berada di atas meja. Kemudian polisi juga menemukan fakta lainnya, di mana sekitar jam 3 sore, seorang pria yang mencurigakan mengunjungi rumah salah satu penghuni flat yang berada di lantai dasar. Pria mencurigakan itu bertanya kepadanya apakah dia tahu rumah Tuan Nakamura. Dan wanita itu menutup pintunya dengan cepat setelah mengatakan bahwa dia tidak tahu. Wanita tersebut bersaksi kepada polisi kalau pria mencurigakan itu berusia sekitar 30-an dengan tinggi 165 cm yang memiliki tubuh sedang dan wajahnya bulat. Dia merasa curiga kepada pria itu karena tidak ada orang yang bernama Nakamura tinggal di sekitar dan diketahui apartemen mereka berada agak jauh dari jalan yang merupakan lokasi yang tidak wajar untuk menanyakan arah. Hal ini kemudian menimbulkan kesimpulan bahwa pria itu berpura-pura menanyakan arah dan melihat ke dalam kamar. Selain itu, dia mungkin telah mengunjungi rumah Mitsuko pada waktu yang sama. Dan poin-poin ini juga semakin menguatkan kecurigaan polisi kepada pria tersebut karena pada waktu itu teman Mitsuko yang datang berkunjung sebelum kejadian dikatakan mendengar suara seperti orang yang sedang memutar gagang pintu di pintu depan rumah Mitsuko. Tapi Mitsuko tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa itu mungkin adalah suara kipas angin. Selain itu, polisi juga menerima laporan beberapa saksi yang mengatakan telah melihat pria mencurigakan sebelum kejadian dan juga sebuah mobil mencurigakan yang diparkir di tempat parkir apartemen beberapa jam sebelum kejadian. 2 anak SD yang tinggal di lingkungan itu juga mengatakan kepada polisi bahwa mereka melihat seorang pria mencurigakan berkeliaran di sekitar pada jam 4:30 sore. Mereka menggambarkan sosok pria itu sebagai pria berusia 37 hingga 38 tahun dengan tinggi sekitar 175 cm dan dia mengenakan jumper panjang berwarna gelap, tidak berkacamata, dengan topi seperti baret berwarna coklat muda. Mereka juga mengatakan bahwa pria itu berjalan mencurigakan dengan kerah mantelnya yang dinaikkan untuk menutupi wajahnya dan kedua tangannya berada di dalam kantong. Selain itu, sekitar jam 7 malam, seorang anak laki-laki kelas 5 SD yang waktu itu baru aja pulang dari sekolah aritmatikanya bersaksi bahwa dia melihat seorang pria dengan deskripsi yang sama sedang berkeliaran selama sekitar 10 menit di jalan di sebelah barat apartemen tersebut. Yang kemudian dengan kesaksian dan juga garis waktu kejadian, polisi menyimpulkan bahwa si pelaku ini masuk ke dalam rumah dari pintu depan, namun tidak ada tanda-tanda bahwa kunci rumah telah dirusak. Dan dengan asumsi bahwa pria tersebut adalah pelakunya, ada 2 kemungkinan bagaimana dia bisa masuk ke rumah tersebut. Yang pertama, pria tersebut mengunjungi rumah Mitsuko seperti metode yang dia lakukan kepada rumah-rumah sebelumnya, seperti menanyakan alamat, menanyakan arah, dan akhirnya dia menyerang Mitsuko ketika Mitsuko sedang lengah. Yang kedua adalah ketika Mitsuko meninggalkan rumahnya untuk mengantarkan temannya ke tempat parkir, dan dia tidak mengunci rumahnya sehingga si pelaku bisa masuk, di mana dia menyerang ketika Mitsuko kembali. Awalnya polisi merasa curiga kepada Shinichi yang merupakan suami dari korban, karena Shinichi ini diketahui pulang ke rumah dan menyadari kalau ada hal aneh sedang terjadi, tapi dia malah ganti baju dulu baru mencari istrinya. Selain itu, polisi dan pers juga curiga sama Shinichi karena ketika pemakaman Mitsuko, dia ini terlihat sangat tenang seperti dia menuangkan anggur, dan dia mengatakan kepada pers dan polisi kalau istrinya ini suka anggur. Karena sifat tenangnya inilah yang buat
polisi dan pers itu merasa curiga kepadanya. Namun terlepas dari kecurigaan tersebut, Shinichi ini memiliki alibi yang kuat di mana dia sedang berada di kantor pada jam 3 sore, yaitu waktu perkiraan kematian Mitsuko. Yang akhirnya polisi pun mengeluarkan Shinichi dari daftar calon tersangka mereka. Kemudian polisi melanjutkan penyelidikan mereka, yang dimana mereka berasumsi bahwa pelakunya adalah orang yang dikenal oleh Mitsuko. Dan orang terakhir yang bertemu dengan Mitsuko adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di Kaifu, Prefektur Aichi. Pada hari itu, dia datang bersama anaknya yang berusia 3 tahun dengan membawa stroberi sebagai oleh-oleh. Dan diketahui pada hari itu, wanita tersebut sedang ngobrol dengan Mitsuko dari jam 1:50 hingga jam 3 sore. Tapi setelah wanita itu diinterogasi, dia memiliki alibi yang kuat yang akhirnya dia juga dikeluarkan dari daftar calon tersangka. Selain itu, wanita tersebut juga bersaksi kepada polisi dan menceritakan bahwa Mitsuko mengatakan bahwa dia sangat khawatir tentang apartemen yang kosong yang ada di sebelah kamar mereka. Karena katanya Mitsuko ini sering banget ngelihat pria asing datang dan pergi dari waktu ke waktu di sekitar apartemen tersebut. Kemudian setelah mengesampingkan kedua orang yang dicurigai tadi, polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang luar dan dia pasti adalah seorang pembunuh aneh yang profesional. Kondisi tersebut bisa dijelaskan dengan tidak adanya tanda-tanda perkelahian yang ada di TKP, tidak adanya senjata yang ditinggalkan, barang tersangka yang ditinggalkan, dan bahkan sidik jari telah dihapus dengan sangat hati-hati. Polisi juga berpikir bahwa pelakunya adalah orang yang memiliki pengetahuan medis karena diketahui bahwa si pelaku telah membelah perut Mitsuko dengan sayatan 38 cm dan tali pusarnya telah dipotong. Karena alasan inilah awalnya polisi berpikir kalau pelakunya ini adalah pria dewasa yang memiliki pengetahuan medis dan juga ketertarikan aneh terhadap wanita hamil. Tapi ketika luka-luka yang ada di tubuh Mitsuko diperiksa, luka-lukanya ini beda banget sama luka-luka yang dibuat karena operasi sesar yang sebenarnya. Misalnya kalau operasi sesar yang sebenarnya itu disayat secara horizontal, si pelaku malah nyayatnya secara vertikal. Dan selain itu diketahui kalau tubuh Mitsuko ini disayat sekaligus, bukan disayat secara bertahap. Yang akhirnya asumsi tentang profesional di bidang medis sebagai pelakunya tidak berlaku lagi. Teori tentang kejahatan tersebut dilakukan oleh anak remaja juga muncul. Namun, teori tersebut langsung dihilangkan karena diketahui bahwa jejak yang ditemukan di TKP adalah ukuran sepatu milik orang dewasa. Gagang telepon dan gantungan kunci Mickey Mouse yang dimasukkan ke dalam perut korban telah menjadi tanda tanya besar bagi semua orang yang mendengar tentang kasus ini. Karena orang-orang terus penasaran tentang apa maksud dari kedua benda tersebut. Seorang peneliti medis dari Universitas Tokyo mencoba menganalisis gambaran si pelaku. Menurutnya, pelaku tersebut mungkin memiliki keinginan untuk membelah perut seorang wanita hamil dengan tangannya sendiri dan mengeluarkan janinnya. Benda-benda yang diletakkan di dalam perut tersebut juga ditafsirkan di mana gagang telepon sebagai pengganti plasenta, kabel telepon sebagai tali pusar, dan gantungan kunci Mickey Mouse sebagai pengganti janin. Dan kalau kalian bertanya kenapa dia melakukannya, tentu saja itu demi kesenangannya, karena psikopat akan melakukan apa yang menurutnya menyenangkan meskipun menurut kita itu sangat mengerikan. Polisi kemudian juga menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah pembunuhan perampokan yang dilakukan oleh seorang yang profesional karena diketahui lemari dan beberapa tempat di dalam rumah ditemukan berantakan tanpa adanya satupun sidik jari yang tertinggal. Namun pada akhirnya maksud dari benda-benda tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini dan kasusnya menjadi tidak terpecahkan karena undang-undang kasusnya telah kadaluarsa pada tahun 2003, yaitu 15 tahun setelah kejadian. Selain itu, kasus ini juga telah diselidiki dengan tekun oleh kepolisian Prefektur Aichi yang diketahui telah mengerahkan sekitar 40.000 penyelidik. Bayi yang secara ajaib selamat dari kejadian tersebut diketahui mulai minum susu sehari setelah kejadian dan dia keluar dari rumah sakit Nagoya tempat dia dirawat 15 hari setelah kelahirannya. Tepat sebelum bayi tersebut dipulangkan, Shinichi mengadakan konferensi pers dan berkata bahwa mereka tahu kalau bayi mereka adalah laki-laki sebelum dilahirkan. Karena itulah dia dan Mitsuko telah menyiapkan nama yang bagus untuk anak mereka, tapi dia meminta maaf kepada pers karena dia tidak bisa mengumumkan nama anaknya tersebut.
tersebut. Dia selanjutnya berjanji akan membesarkan anaknya dengan penuh cinta dalam kehidupan yang normal. Kemudian anaknya tersebut dititipkan kepada keluarga Shinichi dan dia sendiri masih tinggal sendirian di flatnya tersebut 1 tahun setelah kejadian. Tapi kemudian dia dipindahkan ke Tokyo pada tahun yang sama, yaitu tahun 1989. Pada tahun 1994, ketika anak laki-lakinya itu mulai masuk sekolah dasar, Shinichi pindah bersama ibu dan anaknya ke sebuah flat di dekat rumah keluarga Mitsuko. Shinichi kemudian mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bersiap untuk memulai sebuah perusahaan dengan seorang teman. Pada bulan April tahun 1999, saat anak laki-laki itu memasuki kelas 6 SD, Shinichi memutuskan membawa anaknya pindah ke Hawaii bersama ibunya. Pada saat itu, anak tersebut tidak mengetahui alasan sebenarnya dari ketidakhadiran ibunya. Pada bulan Februari tahun 2003, ayah Mitsuko berbicara kepada media tepat sebelum batas waktu penutupan kasus itu berakhir. Dia mengatakan, ada beberapa kasus di mana para pelaku ditangkap tepat sebelum batas waktu kadaluarsa. Tapi, bahkan jika para pelaku ditangkap sekarang, putriku tidak akan bisa hidup kembali. Jika pelaku ditangkap dan terus menderita, tidak apa-apa. Tapi saya kasihan kepada putri saya dan membenci sistem kadaluarsa ketika saya membayangkan pelaku hidup di masyarakat setelah masa kadaluarsa. Saya ingin berpikir bahwa selama pelaku dilahirkan sebagai anak manusia, dia pasti menderita rasa bersalah selama 15 tahun terakhir. Cucu-cucu saya mungkin pada akhirnya akan mengerti apa yang terjadi, tetapi saya berharap hal itu tidak akan mengganggu pertumbuhan mereka. Tidak ada manusia yang bisa melakukan kejahatan yang begitu aneh. Saya mencoba untuk melupakan kejadian itu, tetapi itu akan tetap tinggal di hati saya selama sisa hidup saya.